karbohidrat. Jadi merupakan senyawa atau komponen yang menyusun jaringan-jaringan pada tanaman atau hewan, ya. Sedangkan produk sekunder itu merupakan hasil metabolit sekunder, tidak digunakan untuk pembentukan jaringan, ya. Misalnya berupa minyak atsiri, ya, alkaloid, tanin, gitu. Jadi metabolit sekunder ini, senyawa-senyawa sekunder ini berupa senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh tanaman, tidak oleh semua tanaman. Pada beberapa tanaman tertentu itu menghasilkan tanaman tersebut, dan bisa dikatakan bahwa senyawa tersebut bisa menjadi penciri khas dari masing-masing tanaman tersebut. Gitu ya, misalnya minyak atsiri. Minyak atsiri ini merupakan senyawa aromatik, ya. Senyawa aromatik artinya senyawa tersebut, zat tersebut itu bisa menghasilkan aroma, ya, aroma yang terkandung pada tanaman tersebut. Ya, misalnya kira-kira apa? Tanaman apa yang menghasilkan senyawa aroma khusus? Gitu. Biasanya bisa digunakan untuk pembuatan parfum, bisa digunakan untuk obat, misalnya sebagai obat poles, gitu ya, untuk mengurangi gigitan nyamuk seperti itu. Kira-kira apa misalnya? Bisa juga untuk parfum, aroma khasnya itu apa Kayu misalnya? putih, Bu. Kayu putih, Kayu ya. putih, Bu. Kayu putih, apalagi? Minyak apa Akar lagi? wangi, Bu. Akar wangi, ya. Terus parfum misalnya apa? Parfum dari minyak bunga mawar misalnya, ya. Melati, minyak serai, seperti itu, ya. Kemudian capsaicin. Kalau capsaicin itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh cabai, ya. Aromanya menyengat gitu kan, capsaicin. Kemudian alkaloid, ya. Alkaloid ini merupakan senyawa basa nitrogen, ya. Dan umumnya juga terdapat pada tumbuhan dan digunakan sebagai obat-obatan juga, sebagai farmasi, gitu ya. Kemudian tanin ini adalah senyawa khas yang terdapat, merupakan senyawa polifenol. Tanin ini, ya. Nah, ini alami, biasanya terdapat pada tumbuhan, ya, dan umumnya digunakan oleh tumbuhan itu sebagai pelindung dari hama, ya. Nah, umumnya yang kita kenal tanin itu terdapat pada teh, ya, tanaman teh. Nah, yang menimbulkan rasa sepat, rasa pahit pada teh itu karena adanya senyawa tanin. Ya, senyawa tanin itu masih bentuk umum, ya. Pada tanin itu ada lagi gitu ya jenisnya, gitu ya. Kemudian kafein. Kafein itu adalah, ada yang tahu kafein apa? Kafein yang laki-laki ini biasanya suka minum nih. Kopi, Bu. Kopi, ya. Kafein itu terdapat pada kopi. Nah, itu bisa membuat tubuh kita itu menjadi segar bagi sebagian orang, gitu ya. Jadi kalau misalnya ngantuk seperti itu, minum kopi, senyawa kafein itu bisa membuat tubuh kita, badan kita itu menjadi segar kembali, ya. Nah, jadi minyak atsiri, capsaicin, alkaloid, tanin, kafein itu juga merupakan hasil metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan umumnya, gitu ya. Tapi bukan untuk pembentukan jaringan. Kalau seperti protein, lemak, karbohidrat itu digunakan untuk membentuk jaringan baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Nah, dari sekian banyak, ya, yang termasuk kepada komoditi pertanian itu dikelompok-kelompokkan atau diklasifikasikan, ya, dipisahkan sesuai dengan jenis yang sama supaya mudah dibedakan, gitu ya. Nah, jadi pengklasifikasian atau pengelompokan dari sekian banyaknya komoditas hasil pertanian ini perlu dilakukan untuk memudahkan dalam proses selanjutnya, ya, baik dalam penyimpanan maupun dalam pengolahannya, ya. Jadi tentunya tidak sama kita menyimpan atau mengolah biji-bijian dengan sayuran, ya. Kita tidak sama menyimpan atau mengolah produk buah-buahan, gitu ya, dengan tanaman perkebunan misalnya, seperti itu, ya. Jadi dari sekian banyak komoditi pertanian itu kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan jenis yang sama, ya, sehingga dapat kita kenal ada produk
serealia, ada produk hortikultura, ada produk tanaman perkebunan seperti itu. Ya. Nah, untuk apa kita kelompok-kelompokkan komoditas hasil pertanian tersebut? Tujuannya yaitu memberikan keseragaman pada komoditas hasil pertanian. Ya, jadi semua sama, misalnya yang termasuk biji-bijian, yang termasuk kepada umbi-umbian, yang termasuk kepada hortikultura, apakah hortikultura sayur-sayuran atau buah-buahan. Ya, kemudian menyederhanakan komoditas hasil pertanian. Ya, jadi komoditas kita kelompokkan, ada sayur lebih sederhana lagi, kelompok sayuran. Sayuran itu kan juga sekian banyak gitu ya, ada sayuran daun, ada sayuran buah, ya, atau umbi-umbian, tanaman pangan. Secara umum itu tanaman pangan. Nah, kita sederhanakan lagi, ya, ada tanaman pangan serealia berupa biji-bijian, ada tanaman pangan umbi-umbian, ada tanaman pangan berupa polong-polongan atau kacang-kacangan. Nah, itu lebih sederhana. Ya. Kemudian mendeskripsikan ciri dan membedakan jenis komoditas hasil pertanian. Nah, jadi dengan dikelompokkan itu kita bisa mendeskripsikan, ya, bisa membedakan, ya. Misalnya serealia itu deskripsinya seperti apa? Apa yang mencirikan dari kelompok komoditas serealia? Ya, umumnya serealia itu banyak mengandung unsur apa kira-kira serealia? Misalnya apa serealia? Kita masuk pada serealia. Ada padi, ada jagung, ya. Nah, itu umumnya banyak mengandung apa? Komponen apa di situ? Bisa kita deskripsikan. Oh, yang termasuk tanaman serealia adalah tanaman yang banyak mengandung karbohidrat misalnya, gitu ya. Kemudian hortikultura, ya, hortikultura. Kita mendeskripsikan hortikultura sayur-sayuran, buah-buahan itu banyak mengandung air, banyak mengandung vitamin, ya. Jadi kita bisa deskripsikan ciri dari komoditas tersebut, ya. Kemudian mengetahui hubungan kekerabatan komoditas hasil pertanian. Ya, jadi kekerabatannya seperti apa? Kita tentu saja mengelompokkan apakah dalam satu famili yang sama atau lebih rendah lagi misalnya dalam satu genus yang sama, gitu ya. Misalnya yang famili Brassica, gitu ya. Nah, itu hubungan kekerabatannya bagaimana? Seperti itu, ya. Kemudian memudahkan dalam penyimpanan sehingga mengurangi resiko kerusakan. Ya, jadi dengan kita mengelompokkan, ya, tadi misalnya antara biji-bijian, kelompok sayur-sayuran, gitu ya. Nah, itu memudahkan dalam penyimpanan. Untuk sayur-sayuran seperti apa? Itu tidak akan sama penyimpanannya dengan kelompok biji-bijian, misalnya ya. Kalau biji-bijian kan dia relatif kadar airnya itu sudah rendah. Berbeda dengan halnya sayuran, gitu ya. Sayuran kita memerlukan penyimpanan dengan ada pengaturan suhu di situ, ada pengaturan kelembaban, gitu ya. Sehingga kerusakan itu bisa kita minimalisir, ya. Kemudian memudahkan juga dalam pengolahan komoditas, ya. Di kelompok sayuran itu pengolahannya bagaimana? Sayuran itu cenderung misalnya vitamin B dan C-nya itu mudah rusak, sehingga dalam pengolahannya tidak boleh suhunya itu terlalu tinggi, ya. Nah, itu tujuan dari pengelompokan komoditas hasil pertanian. Nah, ini klasifikasi bahan hasil pertanian. Ya, ada komoditi pangan, ada komoditi perkebunan, ada komoditi hortikultura, dan ada komoditi hasil hutan. Nah, komoditi pangan di dalamnya itu kita lebih spesifik lagi membagi komoditi pangan tersebut, ya, berupa komoditi serealia, komoditi umbi-umbian, dan kacang polong-polongan, ya, atau kacang-kacangan. Nah, apa yang termasuk kepada serealia? Ada padi, ada jagung, ya, berupa biji-bijian di sini. Apalagi selain padi jagung yang merupakan produk serealia? Sorghum, Sorghum, gandum, gitu ya. Kemudian umbi-umbian, ada ubi kayu, ada ubi jalar, apalagi? Selain ubi kayu, ubi jalar, ada apa lagi? Talas, ya, gitu ya. Kemudian polong-polongan, nah, itu ada kacang kedelai, ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada kacang apa lagi? Banyak, ya. Kemudian komoditi hortikultura. Nah, hortikultura juga ini bisa kita sederhanakan lagi, ya, pengelompokannya menjadi hortikultura sayur, hortikultura buah, dan hortikultura tanaman hias.
ya. Sayur ada yang sayur daun, ada yang sayur buah. Ya, sayur daun misalnya apa? Kangkung, bayam, sawi, ya. Kemudian sayur buah misalnya apa? Tomat misalnya ya. Kemudian ada apa lagi? Sayur buah, Terong. terong gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang termasuk komoditi hortikultura buah, ya ada apel, ada mangga, stroberi, dan lain-lain. Kemudian komoditi hortikultura tanaman hias, ada mawar, ada krisan, sedap malam, ya, ada tulip dan yang lain-lain. Kemudian komoditi perkebunan, ya, nah, itu kita kelompokkan umumnya yang termasuk komoditi perkebunan tentu saja dia termasuk tanaman yang perennial atau tahunan, ya. Beda halnya dengan sayuran, ya, sayuran ada yang termasuk kepada musiman, ya, atau annual, ada yang juga perennial gitu ya, tetapi untuk komoditi perkebunan sebagian besar itu termasuk pada perennial ya. Komoditi pangan juga umumnya merupakan komoditi annual. Ya, annual itu apa? Apa bedanya annual dengan perennial? Masih ingat? Annual apa? Annual semusim. Annual semusim. Artinya bagaimana semusim itu? Maksudnya? Masa panennya sekali. Masa panennya sekali saja. Jadi kalau sudah dipanen ya sudah selesai gitu ya. Beda dengan kalau yang perennial ya. Jadi setelah menghasilkan buah, dia masih akan melakukan lagi pembungaan, pembuahan berikutnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekali ya. Nah, yang termasuk kepada komoditi perkebunan ada karet, ada sawit, kelapa sawit ya, ada kopi, coklat, teh, nilam, kayu manis dan lain-lain. Nah, kemudian ada komoditi hasil hutan ya, berupa kayu di sini yang diperoleh ya, ada kayu sengon, ada kayu jati ya, damar dan lain-lain. Kemudian ada komoditi non kayu. Maksudnya di sini kalau tadi komoditi hasil hutan berupa kayunya itu yang diambil ya, apakah digunakan untuk bangunan, untuk furniture seperti itu ya. Sedangkan kalau yang non kayu itu bukan kayunya yang menjadi yang diolah gitu ya, yang diambil, tetapi berupa apa namanya berupa senyawanya ya, yang dihasilkan oleh pohon tersebut gitu ya, atau dari kulit kayunya yang diambil ya. Misalnya kemenyan, kalian tahu kemenyan kan? Kemenyan ini pohon penghasil getah ya. Getahnya itu berupa resin yang biasanya digunakan obat ya, untuk lebih banyak mungkin kalian mengenal kemenyan ini untuk ritual ya, untuk ritual, untuk sesajen gitu ya. Biasanya kan aromanya juga khas ya, aroma kemenyan gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah jarang ya. Kalau dulu sih yang saya ingat, kalau misalnya malam Jumat gitu ya. Kadang-kadang yang saya ingat juga dulu di rumah nenek saya itu suka ada ruangan khusus, ruangan khusus gitu ya. Di dalamnya itu suka ada sesajen gitu. Ada pisang, ada kue-kue kering gitu. Dan biasanya bau kemenyan gitu ya, kemenyan dibakar seperti itu ya. Kemudian gaharu, gaharu ini juga kayu juga gitu ya, tetapi bukan kayu yang diambil ya, bukan kayu yang diambil. Nah, kayu gaharu ini banyak diperoleh atau ditanam di Kalimantan. Nah, kayu gaharu ini merupakan kayu termahal katanya ya, katanya. Jadi kayu termahal di dunia ya. Ini bisa dibuat untuk pembuatan parfum ya. Eh, dari kayu gaharu ini ya, pohon gaharu ini bisa diambil daunnya, bisa diambil akarnya, bisa diambil kulitnya ya. Dan biasanya digunakan untuk campuran obat tradisional atau juga untuk jamu ya. Kemudian kina. Nah, kina kalian mungkin mengenal, kina ini untuk obat apa? Pohon kina. Kina untuk apa? Ada yang tahu? Kina. Kalau sekarang jarang ya. Sekarang jarang. Biasanya di hutan-hutan tuh. Kalau habis dari hutan, digigit nyamuk ya, malaria, nyamuk malaria. Nah, itu diobati dengan kina ya, untuk mengobati malaria ya. Nah, jadi pohon kina ini dari kulitnya itu banyak mengandung senyawa alkaloid ya.
senyawa alkaloid yang dikandung oleh pohon kina ini ada dua, ada kinin untuk mengobati penyakit malaria dan ada kinidin yang untuk mengobati penyakit jantung, gitu ya. Itu dari kulitnya yang diambil, ya. Kalau komoditi hasil hutan seperti sengon, jati, itu kayu yang diambil. Tapi kalau yang non kayu, bukan kayu yang diambil, tapi bagian dari kayunya, apakah kulitnya, apakah akarnya, apakah daunnya, ya. Nah, itu pengelompokan atau klasifikasi bahan hasil pertanian berdasarkan komoditinya. Kemudian kalau kita klasifikasikan berdasarkan komponen dominannya, ya komponen dominan berupa komponen makro, artinya komponen yang banyak terkandung pada komoditi tersebut. Ya, ada senyawa karbohidrat, ada senyawa lemak, ada protein. Nah, komponen makro berupa senyawa karbohidrat itu banyak dikandung pada tanaman apa? Kira-kira? Karbohidrat? Tanaman apa yang banyak mengandung karbohidrat? Pangan, Bu. Pangan. Pangan ya, pangan ya. Serealia ya. Kemudian kalau lemak? Ada apa? Lemak? Produk hewani ya, susu, daging ya. Senyawa protein? Protein pada apa? Banyak dikandung di tanaman apa? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan ya. Nah, itu komponen makro atau komponen yang banyak terdapat dominan di situ ya, banyak terdapat pada komoditi tersebut. Sedangkan komponen mikro adalah senyawa yang hanya sebagian kecil saja dan mungkin tidak semua tanaman mempunyai ya. Tadi senyawa antioksidan ya, masih ingat antioksidan itu untuk melawan radikal bebas ya, untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan pada jaringan tubuh ya akibat polusi udara, akibat asap rokok, akibat dari makanan yang kita konsumsi gitu ya. Sebetulnya tubuh kita pun secara alami menghasilkan antioksidan, hanya jumlahnya kecil sehingga kita perlu mendatangkan dari luar atau mengkonsumsinya dari luar ya. Nah, senyawa antioksidan itu misalnya berupa vitamin C ya, banyak terdapat pada buah-buahan, tokoferol misalnya ya, atau berupa vitamin E ya, itu banyak terdapat juga pada kacang-kacangan ya. Kemudian antosianin ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian senyawa minyak atsiri tadi ya, senyawa minyak atsiri misalnya minyak serai tadi ya, kemudian ada minyak kayu putih seperti itu ya. Kemudian alkaloid ya, alkaloid. Nah, kemudian klasifikasi berdasarkan fungsinya atau manfaatnya dari komoditi tersebut. Nah, kita bagi menjadi komoditi bahan pangan ya, bahan pangan menjadi sumber pangan kita ya, yang mengandung karbohidrat, mengandung protein dan lemak. Ya, kalau Indonesia kan sumber bahan pangannya itu berasal dari padi ya, beras seperti itu yang banyak mengandung karbohidrat. Ya, kemudian sebagai bahan industri ya, bahan industri apakah kayunya, serat ya, kulit, lem dan lain-lain. Kemudian bahan jamu dan obat ya. Bahan jamu dan obat itu tadi minyak sirih misalnya ya, minyak atsiri, kemudian pektin. Nah, pektin ini merupakan salah satu serat ya yang banyak terdapat pada buah-buahan biasanya ya, tetapi pada sayuran juga seperti itu. Jadi si tanin ini secara alami itu terbentuk pada dinding sel tumbuhan ya, pada dinding sel tumbuhan. Nah, si tanin ini bisa kita lihat ya secara khusus gitu. Itu dia bisa memberikan sifat seperti gel. Tahu gel? Seperti apa? Gel. Dipanggilnya kakak. Kayak agar gitu ya, seperti agar-agar menggumpal gitu ya. Nah, jadi dalam agar, dalam selai, nah itu mengandung tanin. Jadi kalau kita membuat selai ya, apakah selai dari stroberi, selai mangga,
itu nanti kita tambahkan gula, itu nanti akan menjadi bukan menggumpal, mengental gitu ya, karena dia mengandung senyawa tanin di dalamnya ya. Maaf, pektin ya, karena mengandung senyawa pektin di dalamnya. Itu ya, jadi kalau kita misalnya membuat selai, membuat agar-agar ya, agar-agar juga misalnya dari buah-buahan seperti itu ya. Nah, itu nantinya akan menggumpal ya, karena ada senyawa tanin di dalamnya. Sedangkan senyawa pektin, maaf. Kalau senyawa tanin itu tadi salah satunya yang terdapat pada teh, yang menyebabkan rasa sepat, rasa pahit pada teh itu karena adanya senyawa tanin ya. Sedangkan kalau alkaloid itu juga terdapat pada tumbuhan ya, biasanya digunakan juga untuk farmasi ya, farmasi atau untuk obat-obatan ya. Misalnya apa namanya, daun sirih, ekstrak daun sirih ya, bisa untuk apa, ekstrak daun sirih bisa untuk mengolesi apa namanya, bekas gigitan nyamuk seperti itu ya. Kemudian klasifikasi berdasarkan sifat fisiologisnya. Sifat fisiologis ini dapat diartikan, sifat fisiologis ini apakah mudah atau tidaknya si komoditi pangan tersebut mengalami kerusakan ya. Nah, secara alamiah semua bahan pangan itu tentu saja akan mengalami kerusakan atau pembusukan. Hanya proses menuju kerusakan atau pembusukannya itu apakah cepat atau lambat. Nah, kira-kira komoditi yang cepat mengalami kerusakan atau pembusukan itu apa? Yang banyak mengandung apa? Air, Bu. Banyak Air. mengandung air ya. Misalnya apa? Ya. Yang cepat mengalami kerusakan, komoditi apa? Yang banyak mengandung air. Sayuran, Bu. Sayur-sayuran. Dan juga sayur-sayuran Buah-buahan. dan buah-buahan ya. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan itu banyak mengandung air gitu ya. Sehingga bahan pangan tersebut, bahan komoditi tersebut akan mudah mengalami kerusakan. Karena si air itu merupakan media tumbuhnya mikroorganisme. Jadi kalau komoditi tersebut banyak mengandung air, ya maka dia menjadi media bagi tumbuhnya si mikroorganisme, sehingga akan cepat mengalami kerusakan atau pembusukan. Nah, berdasarkan mudah atau tidaknya terjadi kerusakan, ya bahan pangan ini dapat kita golongkan, dapat kita kelompokkan, dapat kita klasifikasikan ke dalam 3 jenis, ya. Ada bahan pangan yang mudah rusak, yang tidak mudah rusak, atau non perishable food, ya, yaitu yang dapat disimpan dalam waktu relatif lama pada suhu kamar, ya. Jadi walaupun kita simpan di suhu kamar itu artinya ya kita simpan di ruangan gitu ya. Jadi mengikuti suhu ruang. Kira-kira suhu kamar atau suhu ruang berapa? Bu Yayu Sri Rahayu. Berapa derajat? Kalau Karawang mungkin cukup tinggi ya, suhu kamar atau suhu ruangnya ya. Bisa 29 gitu kan, bisa paling rendah mungkin 28, 27 lah suhu ruangnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita simpan di suhu ruang atau suhu kamar ya, relatif lebih lama ya umur simpannya ya. Misalnya seperti beras, kacang-kacangan ya yang telah dikeringkan. Jadi beras, kacang-kacangan itu tentu saja sudah mulai proses pengeringan sehingga dia relatif lebih tahan ya. Atau umumnya yang non perishable food ini adalah berupa biji-bijian ya. Kemudian makanan yang agak mudah rusak atau semi perishable food, yaitu makanan yang dapat disimpan pada jangka waktu terbatas ya. Jadi misalnya kalau kita simpan di suhu kamar atau suhu ruang, Coba makanan umur yang simpannya tidak mudah itu rusak itu bisa contohnya lebih apa? lama, tetapi tidak selama beras atau kacang-kacangan atau biji-bijian ya. Jadi misalnya kita bisa simpan bawang bombay, Makanan yang tidak umbi-umbian mudah ya, tidak rusak hanya bawang bombay, contohnya ada bawang apa? merah, ada bawang putih seperti itu ya. Nah, itu relatif lebih lama gitu ya kalau kita simpan. Nih, Tetapi ngomong dalam sama jangka waktu bocah agri tuh tertentu kayak ya, gini nih. maka si umbi-umbian tersebut, bawang tersebut, bawang juga kan termasuk Bukan. juga gitu ya. Contohnya Itu kayak nanti akan muncul apa? beras, kacang-kacangan. Kalau terlalu lama disimpan di suhu kamar, akan muncul. Kalian mungkin perhatikan bawang merah,
atau kentang Semua misalnya makanan ya. yang mudah rusak. Kalau kita simpan di suhu kamar, suhu ruang. Yang mudah Seperti rusak. itu. Ada kucing, astagfirullah. Tadi mana ya? Ini ya. Nah, apa misalnya? Kalau kita simpan terlalu lama tuh pada bawang, umbi-umbian itu, biasanya akan muncul apa? Tunas, Bu. Tunas, ya berakar seperti itu ya. Pada kentang misalnya, kalau kita tidak simpan di Terus makanan yang refrigerator agak atau mudah kulkas ya, rusak, biasanya si tumbuh ya, tunasnya itu tumbuh atau akarnya tumbuh agak ya. mudah Dan yang rusak. ketiga adalah makanan yang mudah rusak atau perishable food, yaitu makanan yang cepat rusak ya kalau kita simpan di suhu ruang ya, tanpa perlakuan penanganan atau pengawetan. Misalnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran itu sehari saja sudah menunjukkan kerusakan ya. Kalau misalnya kita beli pagi-pagi sayur kan ya, kita saya bicaranya beli sayur tanaman pagi-pagi loh. tidak sempat dimasak nih, sampai sore itu sudah menguning daunnya. Itu menunjukkan sudah rusak. Begitu pula buah-buahan ya. Nah, itu tiga kelompok bahan pangan ya, tiga kelompok komoditi berdasarkan mudah atau tidaknya kerusakan. Kemudian jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada bahan hasil pertanian ya. Ada kerusakan mikrobiologis, ada kerusakan mekanis, ada kerusakan fisik, ada kerusakan biologis dan kerusakan kimia. Nah, apa yang dimaksud dengan rusak di sini? Bantangan rusak itu seperti apa definisinya? Ya, yang dimaksud dengan rusak yaitu penyimpangan. Adanya penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan. Jadi kita melihat adanya penyimpangan, ada kelainan gitu pada komoditi tersebut ya, melewati batas normal yang dapat diterima oleh indera kita. Apa yang paling mudah kita bisa lihat? Bahwa itu menunjukkan sudah terjadi kerusakan pada komoditi tersebut. Rusak itu penyimpangan. Misalnya yang apa? Melewati Penyimpangan batas apa? Yang dapat diterima yang secara melewati normal. batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera kita. Misalnya Oleh apa? panca Wah, ini mah udah indera atau rusak gitu. parameter lain yang bisa Wah, ini mah udah nggak bisa dimakan lagi. Contohnya rusak Udah busuk. mikrobiologis apa? Apa penyimpangan seperti apa Enggak, yang bisa kalian kerusakan mati, mikrobiologis yang bisa itu kalian lihat kayak apa aja? pada suatu komoditi yang rusak? Berbau tidak sedap, Ibu. Berbau tidak sedap. Apalagi? Aku nanya. Busuk, Bu. Lembut. Ya, busuk. Busuk itu bisa dicirikan dengan aroma tadi ya, bau tidak sedap. Apalagi? Penyimpangan apa lagi? Bu. Teksturnya udah mulai mengkerut misalnya seperti itu ya. Apalagi? Warna? Warna ya. Kalau pada sayuran itu udah terlihat warnanya menguning seperti itu ya. Nah, itu penyimpangan-penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh indera kita gitu ya. Baik oleh mata, baik oleh penciuman gitu ya. Nah, kerusakan mikrobiologis itu bisa disebabkan oleh mikroorganisme ya, berupa jamur, bakteri dan yeast. Yeast itu ragi ya. Sebetulnya jamur itu adalah kelompok besar. Jamur itu di dalamnya adalah kapang dan kamir. Kamir itu adalah yeast gitu ya. Sebetulnya saya salah ini menuliskan. Harusnya adalah kapang, kamir, jamur dan bakteri gitu ya. Jamur itu terbagi atas kapang dan kamir gitu ya. Kamir itu istilahnya adalah yeast ya. Nanti akan saya revisi ini ya PT-nya. Nah, jamur. Jamur ini dapat memanfaatkan berbagai senyawa untuk hidupnya ya, dan mengeluarkan oksigen supaya dapat hidup. Jadi dia bersifat aerob. Rentang suhu optimalnya itu sekitar 20 sampai 35 derajat Celcius. Tapi masih bisa tumbuh dalam refrigerator ya di suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Dan jamur atau spora jamur tersebut itu dapat mati kalau kita panaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Atau pada suhu yang lebih rendah dari suhu titik didih ya 100 derajat, tetapi dalam waktu yang cukup lama. Ya, jadi kalau misalnya di bawah 100 derajat Celcius itu waktunya lebih lama. Ya. Kemudian cahaya matahari ini dapat menghambat pertumbuhan sebagian jamur. Tetapi ada juga yang tumbuh dalam cahaya terang. Jadi biasanya kita jemur misalnya si
apa namanya, komoditi tersebut, misalnya seperti pada biji-bijian gitu ya, pada kacang-kacangan, pada umbi-umbian seperti itu kita jemur, nah itu bisa untuk menghambat pertumbuhan jamur. Tetapi ada juga yang tumbuh dalam cahaya terang. Kemudian yeast atau kapang ini bisa menghasilkan racun ya berupa Aku pesen mycotoxin. katsu. Sedangkan kamir ini tumbuh pada produk dengan kadar gula tinggi seperti madu dan permen ya. Nah, makanan yang ditumbuhi kamir ini akan menyebabkan perubahan tekstur, perubahan warna dan rasa. Tapi kamir ini tidak menghasilkan racun, tidak seperti kapang ya. Kalau kapang itu menghasilkan racun mycotoxin, misalnya seperti aflatoksin ya, aflatoksin yang terdapat pada kacang-kacangan. Jadi kalau kalian misalnya lihat kacang-kacangan, biasanya pada kacang tanah akan muncul jamur berupa kapang ya, yang warnanya itu agak kehijau-hijauan gitu ya. Nah itu berupa apa namanya, berupa racun yang dihasilkan oleh kapang tersebut berupa aflatoksin ya. Tapi kalau kamir ini tidak menghasilkan racun. Nah biasanya kamir ini pada produk dengan kadar gula tinggi ya. Misalnya pada selai seperti itu, dan biasanya kemudian berair seperti itu ya. Sedangkan bakteri adalah bakteri ini banyak mengkontaminasi, merusak bahan pangan dengan kadar air yang tinggi ya. Nah, bakteri penyebab penyakit dan pembusuk ini sangat berbahaya ya. Beberapa bakteri juga ini dapat membentuk spora ya, seperti misalnya Bacillus bulgaricus ya, Lactobacillus ya, kemudian Lactobacillus bulgaricus ya. Nah, itu membentuk spora dan biasanya tahan terhadap panas. Nah, berdasarkan ketahanan suhunya ya, bakteri ini kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Ada bakteri termofilik, ada bakteri mesofilik, dan ada bakteri psikrofilik. Bakteri termofilik artinya bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi ya. Jadi kalau kita panaskan sampai suhu tinggi, itu bahkan sporanya itu tidak mati gitu ya. Mungkin sampai suhu titik didih pun gitu ya, sampai 100 derajat itu tidak mati. Sehingga biasanya bisa mati itu sporanya kalau kita panaskan di atas 100 derajat Celcius ya. Kemudian ada bakteri mesofilik, bakteri yang tahan terhadap suhu rendah, sedang ya. Mungkin kisarannya sekitar 40 derajat gitu ya. Dan yang ketiga adalah bakteri psikrofilik, bakteri yang tahan terhadap suhu rendah. Jadi di kisaran suhu misalnya 10, 5 derajat gitu. Nah, itu tahan ya. Nah, dibandingkan spora kapang dan kamir ya, spora bakteri ini lebih tahan terhadap panas ya. Kalau spora kapang dan kamir mungkin dengan suhu 40, 50 itu sudah mati. Tetapi bakteri apalagi yang tadi termasuk termofilik itu sampai 100 derajat Celcius pun itu tidak mati gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan keracunan dan pada akhirnya kematian. Nah, biasanya si bakteri termofilik ini terdapat pada produk makanan yang dikalengkan gitu ya. Nah, kemudian kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis ini bisa dicirikan ya dengan adanya memar. Dengan adanya memar. Bisa kita lihat misalnya pada komoditi buah-buahan. Ya, buah-buahan pada mangga misalnya, kemudian pada apel gitu ya. Itu ada memar. Nah, apa penyebab memar di sini? Yaitu karena penanganan yang tidak memadai sewaktu pemanenan. Ya, pemanenan yang kurang hati-hati si pemanennya, alat yang digunakan seperti itu ya, sehingga melukai atau apa namanya, ya melukai si buah-buahan tersebut sehingga muncul memar gitu ya, atau pada saat pemindahan, pada saat transportasi ya. Jadi ketika dari lokasi pemanenan akan diangkut apakah ke tempat penyimpanan atau akan diangkut ke pasar misalnya atau diangkut ke daerah lain gitu ya. Nah, satu sama lain itu saling bergesekan gitu ya. Akibatnya terjadi memar. Kemudian juga pada saat grading, bisa juga grading pada saat akan kita pisah-pisahkan ya, satu sama lain juga terjadi benturan seperti itu ya. Nah,
awalnya memar ini mungkin kurang terlihat gitu ya, dan baru akan muncul beberapa hari kemudian ya dari memar tersebut, kemudian nantinya akan muncul warna kecoklatan pada memar tersebut ya, muncul luka, muncul lecet seperti itu ya. Kemudian memar juga bisa disebabkan karena adanya benturan. Nah, benturan tadi misalnya pada saat pemindahan kita menampung si buah-buahan tersebut setelah panen itu kita tumpuk dalam satu wadah. Ya, yang paling menderita itu kan yang paling bawah gitu ya. Dia menderita tekanan dari atas gitu. Sehingga satu sama lain itu terjadi benturan ya. Nah, benturan karena penjatuhan buah atau buah yang sudah dikemas ke dasar yang keras atau benturan dengan buah lain. Jadi misalnya si pemanen itu melemparkan buah yang dia petik gitu ya. Nah, itu ada benturan dengan apa namanya? Dengan si wadahnya atau dengan sesama buah juga gitu ya, benturan yang terjadi. Kemudian adanya tekanan. Nah, tadi tekanan yang paling bawah gitu ya. Atau deformation di bawah tekanan. Nah, ini yang sering terjadi selama penyimpanan ya. Karena yang paling bawah itu akan lebih banyak menderita tekanan dibanding yang buah atas akibat tumpukan yang terlalu tinggi gitu ya. Pengemasan yang melebihi kapasitas ya, supaya lebih efisien dalam pengangkutan gitu ya. Jadi si buah itu ditumpuk dalam satu wadah ya. Nah, itu menyebabkan yang bawah itu dia akan mendapat tekanan yang lebih tinggi, deformation ya di bawah tekanan. Sehingga menimbulkan memar seperti itu. Atau bisa jadi karena rusaknya kotak pengemas ya, akibat pengemasan yang kurang kuat atau pengemas yang tidak kuat untuk menahan tumpukan. Ya, misalnya dikemas menggunakan dus gitu ya. Kita akan mengemas apa namanya? Tidak mungkin kan semangka gitu ya atau melon kita kemas dalam dus. Si dus ini tidak akan kuat gitu ya. Sebaiknya kita kemas dus melon atau semangka itu menggunakan peti kemas yang kemasan yang terbuat dari kayu seperti itu ya. Sehingga kuat menahan si buah tersebut ya, atau terlalu tinggi tumpukannya ya, terlalu tinggi tumpukannya sehingga menyebabkan pengemasnya itu tidak menjadi kuat gitu ya. Kemudian adanya gesekan. Nah, ini gesekan menimbulkan kerusakan permukaan khususnya pada produk yang berkulit tipis ya, misalnya pada sawo misalnya ya, sawo kan kulitnya tipis, apel juga sama gitu ya. Nah, jadi kalau ada gesekan satu sama lain itu akan rentan terhadap adanya lecet, adanya luka, dan itu bisa menyebabkan kerusakan itu akan lebih cepat terjadi. Kemudian adanya luka ya, luka berupa goresan atau berupa lubang ya. Nah, ini awalnya mungkin bisa terjadi juga karena adanya memar ya, memar yang akhirnya muncul luka seperti itu ya. Nah, ini banyak terjadi selama pemanenan, terutama disebabkan karena alat panen yang digunakan ya, misalnya menggunakan galah gitu kan. Galahnya itu runcing ya, si galahnya itu ujungnya itu tidak ada si kayak keranjangnya gitulah ya, gitu. Sehingga menyebabkan si galahnya itu kalau misalnya dibuat dari bambu gitu ya, dan tajam, nah itu akan menyebabkan luka berupa goresan atau bisa juga berupa lubang ya. Nah, penyebab lain dari adanya luka ini bisa karena adanya duri ya atau tangkai dari buah lain. Jadi ketika memanen itu si tangkainya itu masih ada ya, masih ada tangkainya dan itu melukai buah-buah lainnya ya. Nah, dampaknya ya dengan adanya luka berupa gores atau lubang ini, jaringan akan kehilangan integritasnya ya. Jaringan ini nantinya akan rusak ya, menjadi terkelupas kan, dan menyebabkan penetrasi atau masuknya si bakteri dan jamur itu lebih mudah ya, sehingga proses kerusakan pembusukan juga bisa lebih cepat terjadi. Nah, jenis kerusakan akibat mekanis ya, akibat mekanis seperti adanya memar, luka seperti itu, ini mudah dideteksi ya, sehingga dapat dipisahkan selama grading dan pengemasan ya. Jadi sebetulnya tidak pada saat grading, tetapi pada saat sortasi pun itu sudah kita pisahkan yang rusak apakah karena memar, karena adanya luka atau lecet seperti itu ya. Kita pisahkan selama grading dan selama pengemasan ya. Kemudian kerusakan mekanis lainnya itu adalah pecah atau hancur. Nah, ini banyak disebabkan karena buah jatuh ya, disebabkan alat panen yang tidak memadai atau juga karena keterampilan dari si pemanennya
ya, dia tidak hati-hati pada saat memanen, ya. Atau bisa jadi karena buahnya itu ya jatuh sendiri seperti itu, ya. Kemudian kerusakan fisik, ya kerusakan fisik ini dapat disebabkan oleh adanya serangga, adanya insekta, ya, adanya parasit, ya, atau adanya tikus, ya, atau karena suhu yang tinggi, ya, suhu yang tinggi, kelembaban yang rendah, suhu dengan kelembaban itu dia berbanding terbalik, ya. Jadi kalau suhu tinggi maka kelembaban rendah, ya. Suhu tinggi kelembabannya rendah, kalau suhu rendah kelembabannya tinggi, ya. Nah, kemudian karena udara atau oksigen dan sinar matahari. Ini pengaruh beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan fisik, ya. Karena adanya serangga, insekta berupa parasit atau tikus, ini akan menghasilkan adanya lubang pada komoditi tersebut, ya. Apakah pada buah-buahan, apakah pada umbi-umbian, pada kacang-kacangan, serealia seperti itu, ya. Dan ada bekas gigitan, ya, dari serangga, dari tikus tersebut, ya. Sedangkan suhu tinggi ini bisa menyebabkan memar lembek, gitu, ya. Jadi dari awalnya pun misalnya karena adanya benturan, ya, adanya gesekan, gitu, ya. Itu diawali dengan adanya memar, gitu. Nah, akibat suhu yang tinggi, ya, itu nantinya akan lebih cepat mengalami lembek si buah tersebut, ya. Begitu pula dengan kelembaban relatif, kelembaban kelembaban yang relatif rendah, ya. Ini dapat menyebabkan kehilangan air. Jadi dia lebih cepat, lebih mudah mengkerut seperti itu, ya. Kemudian juga udara oksigen itu kaitannya juga dengan suhu tinggi, dengan RH, ya, dan juga sinar matahari, ya. Sinar matahari menyebabkan suhu tinggi, ya, menyebabkan kehilangan air juga lebih cepat dan produk atau komoditi akan lebih cepat kehilangan air, lebih cepat terjadinya mengerut seperti itu, ya. Nah, kemudian kerusakan biologis, ya, kerusakan biologis ini lebih banyak disebabkan oleh adanya aktivitas respirasi, ya. Akibat respirasi. Apa itu respirasi? Itu suatu proses pertukaran gas yang melibatkan proses metabolisme perombakan senyawa makromolekul berupa karbohidrat, protein, lemak itu diubah menjadi CO2, air dan juga sejumlah energi, ya. Nah, respirasi ini bisa cepat, bisa tinggi karena suhu juga yang lebih tinggi, gitu, ya. Nah, laju respirasi yang sangat cepat ini dapat menyebabkan proses kebusukan juga bisa lebih cepat terjadi, ya. Dan laju proses respirasi ini bisa mempengaruhi terhadap daya simpan dari komoditi tersebut, ya. Nah, masih ingat kan minggu di awal saya jelaskan respirasi ini berkaitan juga dengan kandungan etilen yang dimiliki oleh komoditi tersebut, biasanya berupa buah-buahan, ya. Ada yang laju respirasinya itu seiring dengan adanya etilen. Jadi kalau laju respirasinya cepat, maka etilen yang diproduksi pun akan tinggi dan itu mengakibatkan proses pemasakan buah juga cepat, gitu, ya. Masih ingat kan ada kelompok buah-buahan yang kita bedakan berdasarkan laju respirasi dan keberadaan etilennya, masih ingat? Buah-buahan apa? Buah? Klimakterik. Klimakterik. Klimakterik dan non Non-klimakterik. klimakterik. Iya, maksudnya apa yang klimakterik itu yang bagaimana? Mana sih? Yang klimakterik yang bagaimana? Klimakterik yang laju respirasinya Yang masih berlangsung pada ketika pasca panen, Bu. setelah dipanen itu masih mengalami proses respirasi, ya. Nah, karena dia masih mengalami proses respirasi atau dengan kata lain respirasinya cepat, maka etilen yang dihasilkannya juga tinggi sehingga menyebabkan terjadi proses pemasakan walaupun buah tersebut sudah dipanen, gitu, ya. Sebaliknya yang non klimakterik setelah dipanen laju respirasinya rendah atau lambat,
sehingga kadar etilennya pun rendah, sehingga dapat dikatakan proses pemasakannya berlangsung lambat, bahkan mungkin dikatakan tidak berlangsung gitu ya, karena rendahnya proses pemasakannya. Sehingga buah klimakterik harus dipanen dalam keadaan sudah matang atau belum, sudah masak atau belum masak. Kalau sudah matang harus sudah matang ya. Dipanennya sudah masak atau belum? Yang klimakterik. Belum. Yang belum masak, sudah matang, tapi belum masak. Karena proses pemasakannya terjadi setelah dipanen. Tapi kalau yang non klimakterik harus dipanen dalam keadaan sudah masak, karena setelah dipanen atau dipetik dari tangkainya atau dari pohonnya, dia tidak akan mengalami lagi atau proses pemasakannya berjalan lambat gitu ya. Nah, dengan demikian itu juga bisa mempengaruhi daya simpan. Jadi lajur respirasi yang daya simpannya juga lebih singkat gitu ya. Nah, sehingga di sini diperlukan ketika komoditi tersebut tidak langsung dikonsumsi atau tidak langsung didistribusikan ke tempat lain, nah itu harus melalui proses penyimpanan. Penyimpanan itu dengan pengaturan suhu dan juga kelembaban. Ya. Nah, kemudian kerusakan kimia. Kerusakan kimia diakibatkan adanya perubahan-perubahan secara kimia pada komoditi tersebut. Ya, tentu saja perubahan komponen dalam bahan pangan ini tidak diinginkan. Jadi kerusakan kimia merupakan hasil dari kerusakan fisik yang dialami oleh bahan hasil pertanian itu sendiri, ya, berupa denaturasi, kerusakan protein atau kerusakan lemak. Jadi kerusakan kimia itu terjadi diawali adanya kerusakan fisik. Ya, misalnya reaksi pencoklatan atau reaksi brownie yang tidak diinginkan. Ketika kita mengupas apel, ya, nah tidak langsung kita makan, apa yang terjadi pada daging apel tersebut? Daging buahnya menjadi coklat kan? Kalian pernah ngupas apel, kemudian dibiarkan beberapa saat lamanya, si daging buahnya itu kan menjadi coklat ya. Nah itu adalah reaksi pencoklatan yang tidak diinginkan di situ. Nah, diawali dengan kerusakan fisik. Kerusakan fisik berupa apa? Karena tadi ada pengupasan di situ, ya. Atau misalnya buah apel yang jatuh, ya, karena kerusakan fisik kan, sehingga menyebabkan munculnya memar, munculnya luka seperti itu. Sehingga si buah apelnya itu menjadi coklat di situ, ya. Nah, ini adanya reaksi pencoklatan yang tidak diinginkan. Nah, selain pada apel, biasanya apa? Kalau kita kupas, kita biarkan menjadi coklat daging buahnya. Jambu air. Jambu air, apalagi? Belimbing. Kentang, Bu. Kentang, ya. Nah, ketahuan ini suka bantu mamahnya ya masak ya, ngupas kentang. Nah, biasanya kemudian bagaimana untuk mencegah pencolokalatan yang terjadi pada kentang atau pada apel? Diapakan? Biasanya kalau masak, ngupas kentang, direndam air. Direndam air, ya, direndam air. Jadi dengan perendaman air akan mencegah terjadinya pencoklatan, karena pencoklat itu adanya reaksi enzim ya yang terdapat pada apel itu dengan udara, ya, menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan atau browning, ya. Dan biasanya itu dengan direndam atau dicuci sehingga nanti si coklatnya itu hilang, gitu, ya. Kemudian karakteristik umum produk hasil pertanian, ya, dia bersifat voluminous dan bulky. Voluminous itu artinya dia membutuhkan kalau pada penyimpanan itu dia membutuhkan dia voluminous, besar gitu, ya. Misalnya seperti apa yang voluminous? Dicirikan oleh secara fisik dia tuh ukurannya besar gitu. Apa misalnya? Mangga, melon gitu ya, nangka. Nah, itu kan ukurannya besar. Dia voluminous ya. Jadi memerlukan ruang yang lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya kita simpan memerlukan ruangan yang lebih besar dibandingkan kalau kita menyimpan seperti kacang-kacangan gitu ya. Misalnya kalau kita kemas dalam karung,
ya. Satu karung ukurannya sama, kita menyimpan atau mengemas si buah-buahan dengan kacang-kacangan gitu dalam karung yang sama. Akan lebih voluminous yang mana? Tentu saja melon atau semangka tersebut dibandingkan dengan kacang-kacangan, gitu ya. Kemudian perlu ruang dan biaya penyimpanan yang relatif besar, ya. Jadi kalau misalnya kita menginginkan komoditi tersebut bisa lebih lama daya simpannya, umur simpannya, tentu saja kita perlu ruang penyimpanan, ya, ruang penyimpanan yang diatur suhunya maupun kelembabannya, gitu ya. Sehingga tentu saja perlu ruang dan biaya yang relatif besar. Kemudian biaya pengangkutan juga mahal, terutama ini untuk ke daerah-daerah yang relatif cukup jauh, ya. Apalagi misalnya yang akan kita distribusikan, yang akan kita pasarkan ya ke daerah lain itu berupa sayuran, berupa buah-buahan yang relatif tidak tahan, yang relatif umur masa simpannya itu singkat gitu, sehingga pengangkutannya memerlukan kendaraan yang dilengkapi dengan pengaturan suhu dan juga kelembaban, ya. Kemudian harga produk relatif sangat kecil dibandingkan dengan volumenya, gitu, ya. Jadi misalnya seperti apa yang harga produk relatif lebih sangat kecil dibandingkan dengan volumenya. Jadi ukurannya besar, tapi harganya itu rendah gitu, ya. Kemudian biaya total pemasarannya seringkali jauh lebih besar secara proporsional dibandingkan dengan biaya produksinya, ya. Jadi misalnya tadi kita akan pasarkan ke tempat lain, yang tentu saja perlu kita perhatikan di sini adalah kendaraan yang akan kita gunakan untuk mengangkut, ya, yang harus dilengkapi dengan pengaturan suhu dan kelembaban. Jadi tentunya biayanya juga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksinya, ya. Kemudian penawaran produknya relatif lebih kecil. Nah, secara perorangan, petani pada umumnya merupakan supplier kecil yang tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga. Dan penetapan harga umumnya dikuasai oleh pelaku pasar lain. Jadi dalam hal ini, si petani itu dia dalam posisi tidak bisa dalam posisi menawar harga yang lebih tinggi gitu, ya. Jadi biasanya yang menentukan harga itu ya si contoh misalnya ketika panen padi ya, panen. Nah, itu yang menentukan adalah tengkulak, bukan si petaninya gitu. Apalagi kalau misalnya panennya itu pada saat musim hujan. Jadi itu Ya. nyambung ya. Petani dalam hal ini kesulitan untuk bisa menyimpan padinya. Dia tidak punya ruang penyimpanan, gitu. Sehingga harga berapapun yang ditawarkan oleh si tengkulak, ya, atau si pembeli, yaitu diterima, ya. Sehingga penetapan harga umumnya dikuasai oleh pelaku pasar lain, tidak oleh si petani. Kemudian mudah rusak atau perishable, ya. Kemudian produk hasil pertanian dikenal tidak tahan lama dan sangat mudah rusak tadi karena sifatnya mudah rusak. Nah, apa penyebabnya? Karena rendahnya kualitas penanganan pasca panen, ya. Jadi setelah dipanen, ya, terutama sayuran misalnya, nah itu tidak ditangani dengan baik. Penanganannya seperti apa? Misalnya dengan pengemasan, dengan penyimpanan, seperti kalau misalnya tidak langsung pasarkan, tidak langsung dijual. Kemudian kandungan air yang relatif tinggi pada produk buah-buahan, pada produk sayuran, ya. Kemudian faktor-faktor lain yang lekat dengan karakteristik biologis dan fisiologis produk agronomi itu sendiri, ya. Tadi karakter biologis, fisiologis, tadi termasuk salah satunya adalah kandungan air yang relatif tinggi. Kemudian ketidakseragaman, ya. Jadi kualitas produk cenderung tidak seragam baik dari ukuran, kematangan dan lain-lain. Nah, jadi umumnya kalau yang terjadi di pasar tradisional itu tidak terjadi grading, ya. Yang ada hanyalah proses sortasi saja, memisahkan dari yang luka, yang cacat seperti itu. Tapi keseragaman ukuran, kematangan, warna itu tidak. Ya, makanya kalau di pasar tradisional bisa kita temukan misalnya kalau pada tomat itu masih nyampur ada antara tomat yang hijau dengan yang merah seperti itu, ya. Jadi tidak ada
kegiatan grading di situ, tidak ada pengelompokan, pemisahan berdasarkan kematangan ataupun ukuran. Ukurannya juga bisa berbagai macam di situ ya, ada yang kecil, ada yang besar seperti itu ya. Beda hanya dengan produk yang terdapat di swalayan atau di supermarket. Nah, itu ada grading. Jadi ukurannya itu lebih seragam, kematangannya juga lebih seragam gitu ya. Tetapi kan yang lebih banyak itu adanya itu di pasar tradisional seperti itu ya. Jadi kualitas produk cenderung tidak seragam ya. Kemudian ketergantungan kepada alam ya. Ketergantungan kepada alam. Ada beberapa komoditi yang maksudnya tergantung juga kepada musimnya gitu ya. Nah, sehingga akan menyebabkan ketika panen raya itu harga bisa menjadi menurun gitu ya. Ketika misalnya langka di pasaran itu harga bisa meningkat tinggi ya. Kemudian seluruh aspek alamiah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produk hasil pertanian. Seluruh aspek alamiah artinya tadi secara fisiologis ya, salah satunya adalah komposisi atau kandungan senyawa yang terdapat pada komoditi tersebut ya. Kemudian produk tertentu hanya dapat ditanam pada kondisi alam tertentu dan dipanen hanya di musim tertentu. Nah ini ya, musiman sifatnya ya, seperti misalnya pada mangga, pada saat musim mangga, pada saat musim kalau durian sepertinya sekarang tidak musiman ya, selalu ada ya, jeruk juga gitu ya. Nah, jadi hanya dapat ditanam pada kondisi alam tertentu ya. Dan dipanen pada musim tertentu saja. Kemudian perubahan kondisi alam di luar kecenderungan alamiahnya ini akan berakibat pada kegagalan panen. Ya, misalnya terjadi perubahan cuaca, harusnya kan sekarang itu semakin bergeser, ya. Seharusnya kita sudah mulai masuk ke musim penghujan, tetapi ternyata musim penghujannya itu semakin mundur seperti itu, ya. Harusnya kalau kata orang tua mah yang berberan itu bulannya berberan, berarti dari September itu sekarang itu harusnya sudah mulai musim hujan, ya. Tetapi ada perubahan kondisi alam di sini, ya. Kemudian produksi terpusat di daerah tertentu, jadi hanya di satu daerah saja. Misalnya daerah penghasil bawang merah, ya. Misalnya di Brebes gitu kan. Daerah penghasil sayur-sayuran itu adanya di puncak di daerah Bogor seperti itu. Nah, itu kalau terpusat di daerah tertentu itu akan menyulitkan distribusinya, ya. Karena pada saat proses distribusi ke tempat lain itu perlu diperhatikan kendaraan yang mengangkutnya, wadah kemasan yang digunakannya seperti itu ya. Kemudian juga bersifat musiman ya. Sehingga ketersediaan produk hasil pertanian bersifat musiman ketika saat panen ya, panen raya itu produknya melimpah, harga itu bisa menjadi turun. Tetapi kalau sudah panen gitu ya, terjadi kelangkaan pasokan di pasaran sehingga harganya bisa menjadi lebih meningkat ya. Kemudian menciptakan struktur harga pasar yang tidak menguntungkan bagi produk hasil pertanian ya. Nah, ini untuk menetapkan harga pasar itu kan bukan petani di sini, tetapi si pelaku pasar. Apakah si pedagang misalnya ya, atau si tengkulak di sini biasanya ya. Petani itu dalam posisi dia tidak bisa tawar-menawar harga sesuai yang dia inginkan ya. Kemudian hukum permintaan dan penawaran. Harga turun bila terjadi kelebihan pasokan. Kalau melimpah produk tersebut di pasaran. Dan harga naik bila kekurangan pasokan produk di pasaran. Kemudian memiliki banyak produk substitusi ya. Substitusi artinya dia bisa menggantikan satu sama lain ya. Jadi satu kebutuhan jenis produk kalau tidak ada di pasaran itu bisa digantikan oleh produk lainnya ya. Kemudian produk hasil pertanian dapat sebagai produk yang langsung dikonsumsi maupun sebagai input produk ya. Jadi kalau yang langsung dikonsumsi misalnya seperti sayuran itu langsung dikonsumsi, buah-buahan juga, tetapi bisa juga sebagai input produk atau bisa juga sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Misalnya buah-buahan diolah lebih lanjut itu menjadi selai, menjadi manisan ya. Nah, tujuan penanganan pasca panen ya. Nah, ini kita bedakan antara penanganan dengan pengolahan ya. Nah, kalau tujuan penanganan pasca panen untuk mencegah kerusakan fisiologis dan mikrobiologis ya. Kerusakan fisiologis, kerusakan akibat faktor fisiologis yang terjadi pada komoditi tersebut akibat adanya kadar air yang tinggi tadi ya. Kemudian kalau mikrobiologis akibat adanya serangan mikroorganisme, adanya mikroorganisme ini.
Kemudian mencegah penyusutan, ya, mencegah penyusutan diakibatkan suhu yang tinggi, mencegah kerusakan fisik akibat adanya benturan, akibat adanya tekanan dari pada saat ditampung dalam wadah pengemas seperti itunya. Kemudian mencegah kontaminasi hama dan meningkatkan mutu hasil pertanian serta meningkatkan daya simpan. Itu tujuan penanganan pasca panen. Ya, hanya meningkatkan daya simpan, ya, sehingga umur simpannya bisa menjadi lebih lama. Tetapi kalau pengolahan, ya, tujuan pengolahan itu lebih kepada pengawetan, ya, sepertinya sama dengan tujuan penanganan pasca panen, yaitu meningkatkan daya simpan. Pengawetan juga itu kan meningkatkan daya simpan. Tetapi si umur simpan yang dihasilkan dari pengolahan itu lebih lama, bisa 1-2 tahun, ya, dibandingkan dengan penanganan. Kalau penanganan mungkin hanya sampai sebulan, 2 bulan seperti itu. Tetapi kalau pengolahan, ya, dengan proses pengawetan yang dilakukan itu bisa lebih lama, bisa sampai setahun atau lebih dari setahun gitu, ya. Karena di sini ada penambahan bahan kimia yang diberikan. Kalau penanganan itu tidak, bedanya, ya, penanganan itu tidak kita berikan bahan kimia, ya. Artinya si bahan kimia ini kita tambahkan, kita masukkan, sehingga ada perubahan komposisi kimianya gitu. Pada penanganan kan bisa jadi kita tambahkan bahan kimia, misalnya apa? Seperti kita tambahkan etilen sintetis, itu karbit. Nah, itu untuk mempercepat proses pemasakan buah. Nah, itu kita tambahkan memang di situ bahan kimia. Tetapi kan si bahan kimia ini kita berikan itu di luar, ya, tidak kita campur satukan dengan bahannya gitu. Ya, jadi secara kimia kalau penanganan itu tidak terjadi perubahan komposisi kimianya. Perubahan fisik mungkin terjadi. Ya, perubahan fisik di sini misalnya buah yang kita potong-potong. Nah, itu kan sudah terjadi pengurangan atau pengecilan ukuran, ya. Tetapi secara kimia kandungan atau senyawanya itu masih tetap. Tapi kalau pada pengolahan ini kita berikan bahan kimia, ya, sehingga memungkinkan komposisi kimianya juga sudah berubah gitu, ya. Kemudian ada diversifikasi produk, ya. Nah, kalau tadi pada penanganan misalnya si abang-abang penjual buah-buahan dingin, ya, apakah pepaya, melon, semangka. Nah, itu kan kita dipotong-potong sama si abangnya, ya. Itu hanya terjadi pengurangan ukuran, pengecilan ukuran gitu, ya. Tetapi kan tetap masih berupa mangga, masih berupa pepaya, masih berupa semangka, masih berupa melon aslinya gitu. Tapi kalau pada pengolahan itu sudah diversifikasi, udah penganekaragaman, udah bermacam-macam dari satu produk, dari satu komoditi. Misalnya katakanlah mangga, ya, mangga itu diolah lebih lanjut, kita tambahkan gula di situ, kita tambahkan bahan pengawet di situ, menjadi selai, menjadi sirup mangga. Nah, itu sudah diversifikasi, ya. Sudah berubah namanya menjadi sirup mangga, menjadi selai mangga, menjadi manisan mangga seperti itu, ya. Kemudian peningkatan pemasaran, ya. Nah, dengan si komoditi yang sudah kita awetkan, yang sudah mengalami proses diversifikasi, pemasarannya juga bisa menjadi lebih jauh gitu, ya. Tidak hanya misalkan di dalam negeri saja atau di daerah itu saja, tetapi bisa ke daerah lain, bisa antar pulau, atau bahkan bisa kita ekspor ke negara lain gitu, ya. Karena tadi daya simpannya bisa lebih lama dan produknya juga bisa menjadi lebih efisien gitu, ya. Kalau tadinya dia berupa mangga, itu sudah menjadi sirup mangga yang kita kemas dalam botol, kita kemas dalam plastik gitu, ya, selai atau misalnya sirup seperti itu. Nah, itu memudahkan juga pemasaran sehingga pemasarannya bisa menjadi lebih meningkat, ya. Dan tentu saja dengan adanya diversifikasi tersebut, dia menjadi selai, menjadi manisan, menjadi sirup, maka ada value added di situ. Ada nilai tambah, nilai jual yang lebih tinggi terhadap produk tersebut, ya. Nah, itu perbedaan antara penanganan dengan pengolahan, ya. Nah, kondisi sintesnya bagaimana, ya?
Indonesia termasuk negara tropis ya yang suhunya itu cukup tinggi sehingga laju respirasinya juga relatif lebih tinggi. Sehingga kehilangan pasca panen pada buah dan sayuran itu relatif tinggi, sekitar 20-50%. Ya. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada produk pasca panen. Nah, kerusakan ini penyebabnya bisa eksternal ya dari luar seperti fisik, biologis, kimiawi ya, fisik karena adanya tadi kerusakan mekanis ya, adanya luka, cacat seperti itu ya, adanya apa namanya memar seperti itu ya, kerusakan biologis seperti karena adanya hama, serangga gitu ya, gigitan serangga, tikus gitu ya. Kemudian kimiawi ya, kimiawi bisa diakibatkan awalnya itu karena fisik ya, karena fisik karena ada pelukaan ya, apakah pada kentang, pada apel misalnya tadi yang saya contohkan ya, sehingga menjadi warna menghitam gitu, terjadi pencoklatan pada komoditi tersebut. Dan adanya faktor internal karena faktor dari dalam yang di dalam ini disebabkan oleh apa kira-kira kalau internal? Disebabkan oleh apa? Karena genetis dari tanaman itu sendiri gitu ya. Nah, beberapa jenis komoditas tadi kita di awal saya jelaskan apa pengelompokannya ya. Ada komoditas hortikultura ya, bagaimana karakteristik buah dan sayur. Kemudian perubahan karakteristik akibat proses penanganan dan pengolahan ya. Karakteristik buah dan sayur. Karakteristiknya apa? Dia mengandung kadar air yang tinggi sehingga akan lebih cepat mengalami kerusakan. Nah, akibat karakteristiknya seperti itu, maka diperlukan penanganan, ya penanganan secepatnya dengan apa? Yaitu dengan penyimpanan pada suhu rendah seperti itu, ya untuk mencegah tadi proses respirasi yang terjadi, mengurangi atau menghambat, memperlambat proses kerusakan yang terjadi. Ya, kemudian komoditis umbi-umbian. Bagaimana karakteristik umbi-umbian? Umbi-umbian juga kadar airnya tinggi, tetapi tidak setinggi sayuran dan buah-buahan. Nah, umumnya si umbi-umbian ini setelah dipanen itu akan dilakukan penjemuran dulu, ya pengeringan dengan cara dijemur untuk mengurangi dulu kadar airnya, gitu, ya. Dan biasanya umbi-umbian kalau kita simpan di relatif lebih lama umur simpannya dibanding komoditas hortikultura, ya. Tetapi dalam jangka waktu tertentu akan mudah mengalami kerusakan juga dengan ditandai misalnya munculnya tunas, gitu ya. Kemudian komoditas sereal dan kacang-kacangan. Nah, komoditas sereal dan kacang-kacangan ini relatif lebih apa ya? Lebih lama penyimpanannya, ya. Karena dia mengalami proses pengurangan kadar air, ya. Jadi dijemur dulu sampai kadar air batas aman. Misalnya kalau pada gabah itu sampai 14% amannya, ya. Dia tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme, ya. Kemudian komoditas rempah-rempah. Bagaimana rempah-rempah? Jahe misalnya ya. Jahe, kunyit, kencur seperti itu ya. Dia juga banyak mengandung kadar air sama ya. Dan perubahan karakteristik akibat proses pengolahannya itu seperti apa, proses penanganannya seperti apa gitu ya. Sama pada rempah-rempah juga dia dikeringkan dulu, dijemur dulu seperti itu ya untuk mengurangi kadar airnya ya. Itu beberapa jenis komoditas. Kemudian buah ya biasanya kita bedakan berdasarkan struktur dinding buahnya ya. Nah, klasifikasi berdasarkan dinding buahnya ini penting ya, karena struktur buah dinding buahnya itu ada yang tipis misalnya gitu ya, ada yang tebal seperti itu. Sehingga kalau yang tipis itu bagaimana penanganannya? Ya, tentu tidak seperti buah yang tebal ya. Sehingga ini kita kaitkan dengan penanganan pasca panen secara umum. Karena buah dengan karakteristik dinding buah yang mirip ini akan punya respon yang mirip terhadap perubahan lingkungan. Jadi pada dasarnya dinding buah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu lapisan luar atau exokap, ya, lapisan tengah mesokap, dan lapisan dalam atau endokap. Nah, berdasarkan sifat alami dari dindingnya, buah ini kita golongkan menjadi beberapa jenis, ya. Ada kita golongkan menjadi buah beri. Buah beri ini lapisan luarnya tipis, sedangkan lapisan tengah dan lapisan dalamnya menyatu. Jadi hanya ada lapisan luarnya saja, exokap. Lapisan dalamnya itu tidak kita temukan ya. Jadi seolah-olah lapisan dalam dan
lapisan tengahnya itu menyatu, ya. Nah, kebanyakan buah ini masuk ke dalam golongan berry ini, ya, seperti stroberi misalnya ya, mulberry, ya, berry-berryan seperti. Kemudian Hesperidium. Nah, Hesperidium lapisan luar tebal dan mengandung zat warna. Lapisan tengahnya banyak mengandung ruang antar sel dan lapisan di dalamnya terdiri dari jaringan dengan kantong-kantong jus. Ya, ini dapat dengan mudah kita temukan pada buah jeruk. Ya, buah jeruk yang punya sel-sel mengandung minyak di bawah kulit. Minyak akan keluar bila kulit mendapat tekanan. Kalian apa namanya? Kalau kalian remas di kulit jeruk, ya, itu seperti minyak keluar, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita ngupas kulit jeruk juga kan, kenapa tangan kita tuh wangi? Karena pada kulit jeruk itu keluar minyak, ya, keluar minyak. Apa namanya? Dan itu khas gitu baunya, ya. Nah, itu pada jeruk. Selain jeruk apa lagi kira-kira yang termasuk Hesperidium? Jadi ada ruang-ruang di dalamnya. Ada ruang, ada lapisan tengahnya, ada lapisan dalamnya, gitu, ya. Misalnya apa? Selain jeruk, apalagi? Yang kalau kita belah itu, Salak. salak, apalagi? Dukuh, ya. Dukuh kan kalau kita kupas tuh, di dalamnya kan kita mau temukan ada lapisan tengah yang mengandung ruang antar sel, ada lapisan dalam juga, ada kantong-kantongnya, ada si manggis juga, ya. Manggis, ya. Nah, itu termasuk kepada Hesperidium, ya. Kemudian ada drupe. Lapisan luar akan terlihat jelas setelah buah matang, ya. Lapisan tengah merupakan daging buah dan lapisan dalam merupakan pelindung yang keras bagi biji. Nah, ini drupe, ini adalah buah mangga, ya. Buah mangga lapisan luarnya itu akan terlihat jelas setelah buah matang, ya. Matang menuju fase masak, ya. Kalau hijau mungkin masih belum terlihat, tapi kalau sudah matang, si warna yang terjadi, perubahan warna yang terjadi menjadi merah gitu, ya. Nah, itu lapisan luarnya, ya. Dan lapisan tengah itu adalah daging buahnya. Kemudian kan di dalamnya ada biji. Nah, itu adalah lapisan yang melindungi biji, drupe, ya. Apalagi selain pada mangga, apalagi? Misalnya, selain mangga, apalagi kira-kira yang termasuk ke dalam drupe? Nanti kalian cari lagi, ya. Selain mangga apa? Kemudian yang keempat adalah pom, ya. Lapisan luar tipis, ya. Lapisan tengah merupakan daging buah, sama seperti drupe, ya. Dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi sebagai untuk melindungi biji. Masuk ke dalam jenis ini adalah apel, itu pom, ya. Kira-kira bedanya apa dengan drupe? Ya, kan sama-sama dia lapisan luar juga ada, lapisan dalam itu merupakan daging buah, lapisan tengah, maaf. Lapisan dalamnya merupakan pelindung yang keras bagi biji. Kalau pada drupe, si bijinya itu hanya satu. Tapi kalau pada pom, itu bijinya bisa lebih dari satu, gitu, ya. Nah, kemudian pepo, ya. Kelima adalah pepo. Lapisan luar tebal dan keras. Lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah. Sama seperti tadi pada berry, ya. Hanya ada lapisan luar saja. Lapisan tengah dan dalam menyatu, tetapi yang membedakan kalau pepo si lapisan luarnya itu tebal dan keras. Misalnya pada melon, pada apa lagi? Kulitnya tebal? Semangka. Semangka, gitu, ya. Kalau durian, nangka kira-kira masuk ke mana? Durian, semangka masuk mana? Iya. Durian masuk ke mana? Ke drupe atau pom? Ke Hesperidium?
Hesperidium, ya, nangka, durian, karena di dalamnya ada ruang-ruangnya kan, gitu ya. Nah itu klasifikasi berdasarkan struktur dinding buah. Ya. Kemudian untuk golongan polong, ya, polong, kapsul, durian, sebetulnya agak sulit juga untuk dibedakan dinding buahnya, ya. Dan sayuran ini tidak dapat dibedakan dengan cara yang sama, jadi tidak bisa kita bedakan sayuran ini berdasarkan kulit buahnya, dinding buahnya, karena sama saja, ya, kecuali jenis buah yang bentuknya memang buah seperti pada tomat, gitu ya. Dan sayuran dapat dibedakan berdasarkan bagian dari tanaman yang dimanfaatkan, apakah ada sayuran daun ataukah sayuran buah. Ya. Nah, kemudian buah, sayuran, dan bagian lain dari tanaman itu merupakan sekumpulan dari jaringan. Sementara jaringan dibentuk dari sekumpulan sel yang sama. Jadi jaringan ini bisa kita bedakan berdasarkan fungsi utamanya, ada jaringan kulit, ada jaringan pembuluh, dan ada jaringan dasar. Dan jaringan ini akan terus melakukan respirasi meskipun buah atau sayuran sudah dipanen. Makanya kenapa dia bisa mengalami proses kerusakan atau pembusukan karena adanya proses respirasi yang terjadi. Ya, jadi selama proses respirasi ini akan terjadi beberapa perubahan fisik, kimia maupun biologi. Ya, terjadinya proses pematangan, kemudian pembentukan aroma dan kemanisan. Nah, pembentukan kemanisan karena adanya perubahan selama proses pemasakan, selama proses respirasi itu, si karbohidrat yang terdapat pada komoditi tersebut itu akan diubah menjadi zat gula, ya, menjadi sukrosa, sehingga rasanya menjadi manis, ya, berkurang atau terbentuknya warna tertentu, ya, dari yang tadinya hijau berubah menjadi kemerah-merahan atau kekuning-kuningan seperti itu, ya. Kemudian berkurangnya juga keasaman karena tadi, ya, berubah menjadi sukrosa. Melunaknya buah-buahan dan berkurangnya bobot karena kehilangan air. Jadi setelah proses pemanenan terjadi proses respirasi, itu mengeluarkan CO2, ya, mengeluarkan H2O, maaf, maka akan terjadi penyusutan. Sehingga kemudian kenapa menjadi mengkerut seperti itu, ya. Terutama yang dapat kita lihat itu pada buah-buahan, menjadi layu pada sayur-sayuran seperti itu, karena adanya kehilangan air akibat proses respirasi. Nah, apabila respirasi ini terus berlanjut, maka buah-buahan akan mengalami kelayuan. Ya, tidak hanya buah-buahan, pada sayuran juga akan mengalami kelayuan. Dan akhirnya akan mengalami kebusukan yang ditandai dengan hilangnya nilai gizi dan faktor mutu dari buah-buahan tersebut. Jadi, komoditas dengan laju respirasi yang tinggi ini akan memiliki umur simpan yang lebih pendek, ya. Nah, sehingga untuk mempertahankan mutunya, kualitasnya, dan juga bisa memperpanjang umur simpannya itu dengan menekan laju respirasinya. Nah, kira-kira laju respirasinya dengan apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan dengan apa? Untuk bisa menekan laju respirasi dengan apa? Dengan apa? Untuk menekan respirasi dengan apa? Penyimpanan suhu rendah, Bu. Penyimpanan dengan suhu rendah, ya. Nah, apakah penyimpanan suhu yang digunakan itu sama untuk semua komoditi? Apakah sama? Sama tidak? Sama tidak proses penyimpanannya untuk semua komoditi, suhu yang digunakan? Berbeda, Bu. Berbeda. Ya, berbeda. Nah, mungkin kalian pernah melihat ciri-ciri yang diperlihatkan oleh buah-buahan misalnya atau sayuran, ya, yang sudah mengalami kerusakan misalnya seperti apa?
Seperti apa misalnya? Lagi nanya gitu, nggak ada yang jawab. Ibunya nggak jelas tadi ngomong apa. Ciri-ciri kerusakan ya, itu apa sih? Kerusakan apa yang bisa terjadi? Halo. Biasanya kalau pada habis. Ibu maaf boleh ulang Bu pertanyaannya. Ya, Putus-putus. putus-putus. Apa yang terlihat, yang dicirikan, kerusakan apa yang dicirikan? Berupa apa misalnya? Kan bisa melihat, oh ini tuh udah rusak. Warna Bu. Bentuk, Mm-mm. Bu, Bentuknya bagaimana? berubah menjadi busuk, mengkerut. Nah, kira-kira selain penyimpanan, suhu penyimpanannya tadi kan berbeda ya. Kira-kira apa lagi yang harus di, di, apa namanya, diperhatikan supaya bisa memperpanjang umur simpan pada saat penyimpanan? Mungkin umur tanamannya Bu. Hmm? Umur tanamannya mungkin Bu. Maksudnya Jadi kalau ketika ketika akan kita simpan, apa yang diperhatikan di situ? tempat tuh Keadaan sekitar tempat, suhu, kan, Bu? kelembaban apa Bu? Suhu kayak gitu. Suhunya, kelembabannya, itu pasti berbeda untuk setiap komoditi ya. Nah, ketika akan kita simpan itu eh, selain tadi memperhatikan suhu, memperhatikan kelembaban gitu. Apalagi? Apa disimpan begitu saja? Mungkin perlakuan Nah, perlakuannya seperti apa? kalau misalkan ini Bu kayak yang apel yang kita lihat kan kayak diberi bungkus dan lain sebagainya buat kayak gak ada gesekan dengan satu yang lainnya ataupun benturan gitu untuk Iya, mempertahankan si kulit. apa tuh? Kayak kayak bus spong ya, kayak Oh, plastik foam. spong Iya, ya, iya. kayak spong gitu kan. Kalau yang lihat kan buah pir ya, buah apel gitu kan biasanya dibungkus tuh, sehingga mengurangi gesekan benturan satu sama lain. Jadi ketika disimpan di wadah atau peti kemas itu tidak langsung grup wes semuanya ditumpuk gitu ya. Kalaupun ditumpuk gitu, tetapi dia dibungkus dengan tadi spong tadi sehingga mengurangi benturan. Atau misalnya kalau kita mangga akan kita distribusikan ke tempat lain gitu ya, itu tidak kita tumpuk tetapi sidusnya itu kita sekat-sekat ya, kita sekat-sekat gitu. Walaupun mungkin wadah pengemas yang dibutuhkan menjadi lebih banyak gitu ya, tetapi yang penting kita bisa mengurangi kerusakan yang terjadi pada komoditi tersebut sehingga umur simpannya menjadi lama, harga jualnya juga mungkin bisa tetap dipertahankan gitu ya. Nah, itu saja materinya. Ini masih ada materi beberapa slide lagi, tetapi saya tugas aja ya. Tugas dan sebelum hari Selasa berarti dikumpulkan. Ya, terakhir itu Senin depan jam 23.59. Ya. Nanti tolong ke PJ masing-masing
saya Google Drive-nya sudah penuh, belum dihapus, jadi tidak bisa apa namanya menampung lagi gitu ya. Jadi untuk sementara PJ kelas masing-masing ya. Kelas A itu siapa? Saya ibu lupa. Kelas A itu siapa ya? Kalau kelas B kan Vivi. Kelas C, kelas A Nurul ya. Kelas A Nurul, B Vivi, C itu Alvin ya. Nanti tolong dibuat Google Drive-nya masing-masing kelas ya untuk mengumpulkan tugasnya. Tugasnya itu jelaskan karakteristik dari berbagai komoditi yang tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi kan ada komoditi pangan, di dalamnya ada serealia, ada biji-bijian, ada kacang-kacangan. Kemudian ada komoditi hortikultura, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada tanaman hias. Kemudian ada komoditi perkebunan dan ada komoditi kayu dan non kayu itu. Nah, secara umum kalian jelaskan karakteristiknya seperti apa dan penanganan yang diberikan seperti apa. Itu ya, secara umum saja, tidak usah per satu-satu ya. Itu tugasnya. Kalian apa namanya, jangan lupa daftar pustaka kalian cantumkan ya, pustakanya dari mana. Kalau jadi tidak sebatas kalian apa namanya copy paste dari sumbernya gitu ya, tetapi kalian cantumkan juga pustakanya dari mana ya. Itu saja tugasnya, bisa dipahami? Ibu punten, ini tugasnya diketik. Ketik sajalah. Kalau tulis tangan ibu agak perlu ekstra juga nanti untuk bacanya ya. Kalau di apa namanya ditik makan bisa terbaca semua ya. Bacanya juga ibu cepat gitu. Tetapi tidak copy paste ya. Kalau copy paste nanti ketahuan ya. Ibu mah tahu ya kalau yang copy paste ya. Itu saja tugasnya mungkin ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Ibu, punten Ya. kalau misalkan materi-materi yang Ibu diberikan kayak PPT-nya itu boleh kita minta gak sih, Bu? Kalau yang minggu kemarin kan ibu udah berikan. Oh, Ya. oke Bu, siap. Ya, yang sekarang tadi ada kesalahan, akan ibu revisi dulu. Sama di sini tuh ada karakteristik. Jadi kalau misalnya ibu berikan nanti ngambil dari sini, gitu ya. Nanti ibu berikan minggu depan ya, gitu. Karena tadi masih ada beberapa. Ini waktunya tidak cukup kalau ibu jelaskan semua. Masih ada beberapa slide lagi tentang karakteristik komoditi, ya. Nah, ibu tidak sampaikan ini menjadi tugas gitu. Sehingga nanti si materinya ibu berikan nanti setelah tugas terkumpul, gitu ya. Ya, itu saja. Ada lagi pertanyaan lain? Sudah cukup jelas ya? Masih ada kelas lainnya, Ibu, setelah ini. Baiklah, terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh semuanya dan menjadikan berkah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini absennya tidak Ibu kirim link ya, tapi Ibu sudah screenshot ya. Baik, Bu. Ya.